Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adnoval Kazumi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM F1S1 22054 ruang 002. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya dari materi 5, 6, dan 7. Materi 5. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan, dan sebagainya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Contoh, bumi berputar pada porosnya. Air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan seterusnya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agamanya. Contohnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Menurut beberapa ahli di Indonesia, pengertian ilmu pengetahuan menurut Muhammad Hatta bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang kerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Pada umumnya pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung adalah pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. 2. Pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan pikiran kita. 3. Pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah suatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal, alam luar, dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Yang kelima, pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Adapun fungsi pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Beberapa pengertian kesadaran menurut para pakar. 1. Freud. Menurutnya, pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif.
Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Dapat membantu penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Skeptis, subjektif, relatif. Skeptis. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Para skeptis pada awalnya adalah orang-orang yang mengamati segala sesuatu dengan cermat serta mengadakan penelitian terhadapnya. Skeptis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptis mutlak atau universal, skeptis nisbi atau partikular. Skeptisisme mutlak merupakan sikap yang secara mutlak mengingkari kemungkinan manusia untuk tahu dan memberi dasar pembenarannya. Skeptisisme nisbi merupakan sikap yang meragukan segalanya secara menyeluruh. Skeptis ini merupakan varian yang hanya meragukan kemampuan manusia untuk tahu dengan pasti dan memberi dasar pembenaran yang tidak diragukan lagi untuk pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu saja. B. Subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Contoh 1. Karya seni. Seorang pencinta karya seni yang hadir pada sebuah pameran lukisan menilai bahwa lukisan bertema angin sangat bagus karena menurutnya background warna biru menjadi detail utama. Tapi pengunjung lain malah tidak menyukainya sebab dia tidak suka warna biru. 2. Hubungan. Sebuah hubungan pernikahan di ujung tanduk karena suami dituduh selingkuh oleh istrinya. Menurut sang istri, dia merasa suaminya selingkuh sejak sering pulang malam dan ponselnya selalu terkunci dengan password baru. Padahal menurut sang suami itu adalah tuduhan yang salah. Dalam contoh ini, si istri memberi pernyataan subjektif yang tidak dilandasi bukti akurat. C. Relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembandingan lain yang sesuai. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Materi 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah yang dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama.
Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional, logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. 3. Sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran, dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logika dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kesimpulan, kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dari dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafati, tidak hanya sebatas faktawi dan khusus, tetapi juga yang non-faktawi bahkan lebih. Materi 7. Materi hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Menjelaskan apa saja hukum dan teori ilmiah. Terbentuknya hukum ilmiah. Menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum ilmiah. Teori dan hukum ilmiah. Menjelaskan teori dan hukum ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Ciri-ciri teori ilmiah: fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat melalui garis historis. Hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, dan sifat lebih pasti. Teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan yang secara ilmiah berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori di sini berisi 1. Memahkotai sistem. 2. Terdiri atas hukum-hukum ilmiah.
3. Pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala. 4. Berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Itulah hasil dari rangkuman saya. Sekian, terima kasih.